Selamat. Waalaikumsalam, Bu. Ya, kenapa? Sakit? Iya, Bu. Ya, terlalu ngedur ya kamu ya, jadinya sakit ya ini. Semuanya berbarengan. Oke, Bu. Oke, kita lanjutkan SP ya. Kurang satu ini berarti ya, dokep ya. Sudah selesaikan semua ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PI dokep kali ini bisa terlaksana juga akhirnya setelah kemarin schedule terus. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, silahkan Mas David bisa share screen ya untuk tugasnya yang sudah saya pesankan kemarin. Tugas karena ini dokter kan berarti bagaimana cara dokumentasinya. Nah, dibacakan dari analisa datanya, kemudian sampai evaluasi kasus yang sudah dipilih. Saya jadiin host ya Mas ya. Oke, silahkan di-share. Sudah muncul, Bu. Belum muncul tulisannya. Ya, udah. Oke, yang pertama, analisa data. Data fokus. Pasien mengatakan sesak nafas sudah 2 hari. Data objektifnya SPO-nya SPO 288, RR-nya 25 kali per menit. Pasien terpasang kanul 5 liter per menit. Problem, bersihan jalan nafas tidak efektif. Etiologi, hipersekresi jalan nafas. Untuk diagnosa keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Untuk rencana keperawatannya, setelah dilakukan 1 jam tindakan, diharapkan bersihan jalan nafas pasien membaik. Dengan kriteria hasil, frekuensi nafas membaik, 0,5, pola nafas membaik, 0,5. Intervensinya, monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, usaha nafas. Posisikan semi-fouler atau fouler. Berikan oksigen, kolaborasi pemberian bronkodilator, eksoktoran, mukolitik jika perlu. Untuk implementasinya, monitor pola nafas pasien. Data subjektif, pasien mengatakan sesak nafas sudah 2 hari yang lalu. Data objektifnya tekanan darah 97 mmHg, nadinya 80 kali per menit, RR 25, suhu 37,4 derajat Celcius, SPO-nya 88. Yang kedua, berikan nebulizer. DS-nya pasien mengatakan masih sesak nafas. DO, SPO, SPO2 88%. Posisikan semi-fouler atau fouler. DS-nya pasien mengatakan sesak nafas. DO pasien terlihat nyaman. Kolaborasi pemberian bronkodilator. Pasien mengatakan sesak nafas. DO-nya pasien diberikan salbutamol 3 kali sehari. Ambrosol 3 kali sehari. Evaluasi. S-nya, pasien mengatakan sesak nafas berkurang setelah dipasang nebulizer. Objektifnya, kesehatan umum, kompos mentis, tekanan darah 97/60, nadi 80 kali, RR 25, suhu 37,5, SPO2 94. Masalah belum teratasi. Frekuensi nafas awal 3, akhir 4. Pola nafas awal 3, akhir 4. Lanjutkan intervensi, berikan kanul, posisikan semi-fouler atau fouler. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Oke, balikin lagi ke saya ya. Ya, Bu. Baik,
untuk dokumentasi keperawatan yang dari awal analisa data. Analisa data itu ini diambil dari kasusnya kemarin pas di rumah sakit. Nggih, Bu. Ya, kira-kira apa yang kurang dari analisa datanya Mas David ini? Untuk bersihan jalan nafas harusnya ada apa aja? Hmm? Dalam, Bu. Untuk Ibu bersihan putus-putus, jalan Bu. nafas, untuk bersihan jalan nafas harusnya ada masalah, harusnya ada data apa lagi? Dengar nggak Mas suara saya? Dengar, Bu. Apalagi datanya harusnya? Apa sih, Bu? Ya, apalagi datanya? Soalnya di situ hanya ada RR, kemudian pasien mengatakan sesak, terpasang apa tadi? Nasal kanul. Iya, Bu. Ya, Pak. Kira-kira apa lagi harusnya yang harus ada di diagnosa bersihan jalan nafas? Cuping hidung. Cuping hidung. Ada apa enggak di orangnya? Enggak, Bu. Enggak ada, jangan ditulis. Kamu auskultasi enggak Mas orang pasiennya? Oh, I IPPA ya, Bu. Kurang IPPA ya. Iya, kalau tidak diauskultasi, pasiennya batuk apa enggak? Batuk, Bu. Batuk, enggak ada data batuk, enggak ada auskultasi, auskultasi paru. Jadi harusnya ada nih bunyi ronki sampai terpasang 5 liter itu berarti kan sesak nafas sekali ya. Dan apakah pas pemeriksaan itu dia masih sesak nafas? Masih, Bu. Masih ya berarti oksigenasinya belum belum ini ya, belum Yang maksimal. agak lumayan pas diberi nebulizer itu, Bu. Ya, diberi nebulizer berarti kan sekretnya banyak banget. Nah, kenapa Mas David nggak auskultasi nih? Paru mana ya yang banyak sekretnya? Itu buat data bersihan jalan nafas. Kalau hanya FR mengatakan sesak, ada alat bantu nafas, bisa jadi itu namanya pola nafasnya terganggu. Kalau bersihan ya harus itu data batuk atau batuk tertahan, kemudian ada tadi bunyi ronki pada auskultasi. Terus untuk SLKI, bawa SLKI enggak Mas? Di kos, Bu. Di kos. Nah ini kamu sekarang di rumah toh? Iya, Ya, kapan balik ke kosnya? nunggu sehat, Bu. Ini baru balik ke rumah. Nanti kalau sempat buka SLKI itu halaman 12 itu ada aturan penulisan tujuan. Jadi nggak awal dan di SLKI kriteria hasil itu bukan awal dan tujuan ya. Tadi Mas David masih seperti itu nulisnya ya.
Nggih, Bu, untuk dievaluasi, tapi pas di intervensinya udah seperti SLKI. Kenapa itu beda dievaluasi sama di SLKI-nya? Nggih, Bu. Ya. Jadi di SLKI yang namanya SLKI itu beda sama NOK-NIK ya. Jadi langsung saja untuk bersihan jalan nafas karena ini kasus yang sering muncul, jadi paling hafal ya. Pasti bersihan jalan nafas itu batuk efektif, terus produksi sputum menurun, frekuensi napas berapa normalnya, langsung saja dituliskan seperti itu ya. Tidak perlu dituliskan angkanya lagi, udah cukup begitu aja. Kemudian untuk implementasi, ya ini sayangnya memang cuma satu aja ya. Cuma satu diagnosa, jadi nggak terlalu banyak tadi yang dibacakan Mas David ya. Saya share sedikit tentang dokumentasi untuk implementasi. Kelihatan ya Mas? Ya, Bu. Ya dokumentasi. Nah ini apa saja sih pedoman-pedoman yang harus dilengkapi untuk menuliskan dokumentasi, terus jenis intervensinya, komponen implementasi. Ini membahas lagi terkait dengan kemarin yang sudah dibahas di Metokep, yaitu jenis-jenis intervensinya. Itu kan ada di SIKI juga ya. Jadi kemarin sudah dibahas juga implementasi itu inisiatif dari rencana tindakan keperawatan untuk mencapai tujuan ya. Sudah direncanakan dan dilakukan tindakan, nah itu yang namanya implementasi. Dimulai implementasi itu berarti proses keempat dalam asuhan keperawatan dimulai setelah rencana tindakan disusun untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, apa saja yang perlu didokumentasikan? Nah, ini tadi sambil dilihat lagi di askepnya Mas David ya. Untuk hal-hal yang harus didokumentasikan pada saat implementasi, yang pertama adalah waktu dan tanggal. Nah, diharapkan ini sesuai dengan kenyataan. Biasanya mahasiswa itu yang saya lihat 8 tindakan hanya satu waktu. Misalnya tanggal 10 Februari jam 8. Dah begitu toh. Tapi tindakannya bisa banyak, bisa 11. Itu kan nggak masuk akal ya Mas David. Mudah nggak Mas yang saya maksud? Nggih, Bu, soalnya ini askep gadar. Nah iya, kenapa milihnya askep gadar bukan di ruangan gitu loh. Ada nih, Bu. Nah, jadi meskipun itu gadar, tetap aja waktunya kan tetap selisih gitu loh Mas. Entah itu hanya 5 menit gitu ya. Itu diharapkan ditulis satu per satu gitu. Nggak mungkin kan 11 tindakan itu selesai jam 11 saja misalnya atau jam 8 saja. Pasti ada tindakan ini jam 8 lebih 5, jam 8 dan 8 lebih 5 gitu ya. Kalau gadar kan jam 8 berurutan, tapi tetap kan pasti ada waktu. Nggak mungkin hanya 5 menit melakukan 11 tindakan misalnya. Kecuali Nggih, Bu. satu prosedur pemberian nebulizer. Nah, pemberian nebulizer aja meskipun digadar ya tetap sampai habis kan itu obatnya dan itu juga berwaktu. Jangan lupa didokumentasikan juga di situ diagnosa keperawatan nomor berapa. Ini untuk mempersingkat ya, mempersingkat tabel. Kalau diagnosanya banyak dituliskan diagnosa nomor 1, nomor 2 gitu ya. Mencatat semua jenis intervensi yang dilakukan, entah itu
itu mandiri, edukasi ataupun kolaborasi, dan jangan lupa tanda tangan ya. Tadi udah ada belum tanda tangannya Mas David di situ? Harus ada tanda tangan dan nama jelas. Terus Duh, kok menghilang gambarnya, Mas? Sinyalnya hilang, Bu. Sinyal saya yang hilang ya? Enggak, Bu. Memang kalau di rumah banget semuanya nggak asik kayak gini sinyalnya. Untuk pedoman, saya lanjutkan lagi. Untuk pedoman itu harus menggunakan ballpoint yang jelas ya, dengan tinta yang jelas. Jika salah mencatat, nah ini yang masih dilakukan mahasiswa juga. Jika salah mencatat itu tidak boleh di tip X atau di label, harusnya dicoret saja dan ditulis. Cuman katanya nggak rapi ya, jelek. Kalau mau bagus ya berarti ganti kertas, nulis lagi ya. Tapi sebenarnya pedoman dokumentasi itu tidak boleh di tip X ya. Jangan biarkan garis kosong, misalnya nulisnya ke bawah semua, samping kosong, itu juga nggak praktis. Dokumentasikan segera setelah tindakan. Nah, ini yang gimana Mas David? Kira-kira setelah tindakan langsung dokumentasi apa nunggu dulu shiftnya selesai? Dalam, Bu. Kalau lagi praktek, setelah tindakan langsung ditulis apa nunggu shiftnya selesai dulu? Ditulis yang poin-poin penting, Bu, pakai buku kecil. Ntar Ya, di rumah baru itu. harusnya ditulis, makanya kelihatan sebenarnya kalau ditulis pasti ada jam yang pas gitu, jam berapa sih tadi lakukan tindakan, itu ditulis dulu di buku kecil. Nah, nanti dokumentasinya di rumah ini harus segera ya, dokumentasikan sesegera mungkin setelah melakukan tindakan. Nah, selanjutnya gunakan kata kerja aktif ya, sudah berkali-kali dijelaskan kalau implementasi kata kerjanya aktif. Kemudian respon pasien terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, saya harapkan mahasiswa itu juga menulisnya satu tindakan, satu respon. Jangan seperti tadi lagi, 11 tindakan, responnya hanya satu. Itu sebenarnya tidak wajar ya. Tidak mungkin kita melakukan banyak tindakan, tapi respon pasien hanya satu. Lalu dokumentasikan aspek keamanan, kenyamanan, dan pengawasan infeksi, catat tindakan invasif, dan dokumentasikan modifikasi lingkungan jika memang dilakukan. Seperti misalnya ada delegasi pemasangan infus misalnya. Selanjutnya, dokumentasikan informasi dan pendidikan kesehatan yang diberikan, dokumentasikan dengan jelas dan lengkap, hindari menggunakan kata yang tidak jelas ya. Misalnya singkatan-singkatan yang tidak baku, ini harusnya tidak dituliskan di dokumentasi ASKA. Lalu mengulang lagi mengenai jenis intervensi. Jadi kemarin sudah dibahas intervensi, ada terapeutik, observasi ya. Untuk terapeutik berarti adalah intervensi seperti ASKEP yang diberikan langsung kepada klien, tujuannya menyembuhkan klien dan dikerjakan sesuai prioritas diagnosa. Untuk intervensi observasi berarti butuh keterampilan dalam mengevaluasi. Nah, ini untuk melihat bagaimana perkembangan pasien, apakah
membaik ataupun perkembangannya justru sebaliknya memburuk. Hmm. Terus intervensi observasi tadi yang membutuhkan keterampilan ya, berarti yang berhubungan dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan tingkat kesadaran, produksi urin, hasil gula darah, amnion darah, pemeriksaan fisik, emosional, kondisi janin dan jalan cairan. Selanjutnya, komponen penting dalam dokumentasi implementasi, jangan lupa di judul ya, di judul sebelum tabel itu dituliskan nama pasien dan usianya, kemudian ruangannya, nomor registrasi, hari, tanggal, dan waktu, diagnosa, tindakan keperawatan, dan terakhir, di tabel terakhir paraf dan nama jelas perawatnya. Selanjutnya untuk dokumentasi khusus, nah ini kalau misalnya ada prosedur invasif, ini merupakan bagian penting dari proses keperawatan, perlu adanya iptek, perlu pengetahuan, dan biasanya berisiko tinggi, makanya pada saat di rumah sakit perlu inform konsen. Jadi nanti kalau Mas David sudah jadi perawat di rumah sakit, diingat setiap prosedur harus menyertakan inform konsen. Seperti apa Mas inform konsen Mas? Halo Bu. Inform konsen itu seperti apa? Belum. Seperti apa Mas David? Melakukan tindakan sesuai produk apa? Sesuai prosedur dokter. Inform konsen melakukan tindakan sesuai prosedur dokter. Inform konsen loh Mas. Inform konsen. Inform konsen itu kayak lembaran yang perlu ditandatangani pasien setelah kita menjelaskan ya. Jadi setiap tindakan harus dijelaskan, kemudian dimintakan persetujuan ke pasien, itu namanya inform konsen. Terus jangan lupa edukasi ya. Jadi tugasnya perawat itu memberikan edukasi sehingga pasien dari rumah sakit keluar itu sudah lebih cerdas ya, sudah dapat pengetahuan tentang penyakit dan tata laksana, apalagi kalau membutuhkan tata laksana di rumah. Untuk intervensi mendidik klien, ini harus mengenal kebutuhan belajarnya, kemudian butuh rencana pendidikan ini berbeda dengan pendidikan secara kebetulan. Jadi kalau memang sudah direncanakan, ini lebih terarah harusnya ya. Harus ada SAP, lembar balik, leaflet, terus continue, apa aja yang perlu dilakukan, apa aja yang perlu dikasih ke pasien, pendidikan kesehatan apa aja yang perlu dikasih. Nah ini harus lebih terjadwal, beda dengan yang kebetulan. Kalau kebetulan ya kita biasanya yang kebetulan itu kita kasih spontan ke pasien.
Nah, catatan perawat dan catatan medis atau kesehatan itu yang dibuat perawat dapat memberikan refleksi akurat dari penilaian perawatan, perubahan kondisi pasien, dan perawatan yang relevan. Catatan keperawatan ini harusnya lengkap ya, karena penting untuk membuat keputusan terbaik. Jadi, kenapa kita harus menuliskan, kenapa kita harus evaluasi agar kita tahu bagaimana tindakan yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah pasien ya. Karena kan kita itu sebagai perawat menyelesaikan masalah keperawatan ya. Beda dengan dokter yang dia menyelesaikan gejala, menyembuhkan gejala. Kalau kita menyelesaikan masalah keperawatan yang muncul di pasien. Nah, ini pendidikan kebutuhan, pendidikan kesehatan secara kebetulan. Ini misalnya kebutuhan belajar pasien, termasuk sebelum belajar, kegiatan melaksanakan sesuai jadwal, melaksanakan perawatan kontinu, memberikan nasihat, berikan kesempatan selama pertemuan. Nah, ini formatnya. Nah, harusnya seperti ini format dari implementasi, seperti yang sudah dijelaskan di depan. Harus ada nama pasien, kemudian nomor registrasi, usia, ini harusnya diagnosa medis ya, bukan nomor RM. Diagnosa medis. Terus di sini ada tanggal, bisa digabung. Kalau untuk mempersingkat tabel itu bisa digabung tanggal dan waktu. Kemudian nomor diagnosa, implementasi. Nah, biasanya juga bisa dipisah implementasi terus respon, atau bisa digabung. Jarang sih kalau digabung ya, biasanya dipisah implementasi dan responnya apa, dan jangan lupa nama serta tanda tangan. Nah, ini misalnya yang dijadiin 1 tanggal 6 jam 8 diagnosa pertama. Nah, ini bahasa implementasi. Cuman sekarang akan lebih enak tuh bahasanya melakukan observasi ya daripada memonitor. Melakukan observasi RR dan status oksigen. Yang subjeknya ini satu implementasi, 1 respon. Subjeknya ibu pasien mengatakan anaknya masih sesak dan batuk. Objektifnya KU-nya cukup, RR-nya 4 kali, oksigennya 2 liter per menit. Jangan lupa di sini ada tanda tangan dan nama ya. Biasanya kalau di askep kan kita bisa tanda tangan ya, kalau di sini bisa paraf atau nama saja. Yang penting ada aspek legalnya, siapa yang merawat pasien tersebut. Nah, ini yang biasa ditulis di askep ya, misalnya tanggal dan jam, implementasi, respon, serta parafnya. Ini misalnya tadi masalah bersihan dalam nafas juga, ini memonitor RR, status oksigen, auskultasi suara nafas. Nah, ini nanti responnya harus sama dengan yang dilakukan ya. Nah, subjektifnya apa? Ibu mengatakan masih batuk berdahak, pentas sesak. Monitor RR berarti harus ada di sini RR 42 kali. Mengauskultasi suara nafas, ronki. Karena observasi kan kita bisa pakai bahasa medis ya. Kecuali kalau subjektif itu nggak bisa pakai bahasa medis, karena ya kalau pasiennya ngerti bahasa medis tersebut. Kalau di objektif itu suara nafas ronki di lobus dextra anterior superior dan lobus sinistra anterior superior. Irama nafasnya cepat. Ini perawatnya. Itu untuk implementasi. Ada yang tanyakan Mas David mengenai implementasi? Belum, Bu. Kayak apa aja kita cepet-cepet ya, waktunya cuma sedikit. Kalau belum, lanjut ke evaluasi. Nggak ada suaranya.
Kalau evaluasi, ada berapa Mas evaluasinya Mas kita menuliskannya? SOAP. SOAP, analisisnya apa nanti? Masalah belum teratasi, Bu. Masalah belum teratasi atau masalah teratasi gitu ya. Kita masih punya banyak versi soalnya kadang ada tujuan gitu ya. Cuman yang biasa dipakai apa masalah ya? Yang dipakai sehari-hari ya. Nggih, Bu. Menyinggung sedikit tentang evaluasi. Evaluasi itu tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana, dan pelaksanaan atau implementasi yang dicapai. Jadi harus ada evaluasi untuk memberikan penilaian apakah tindakan keperawatan kita sudah bisa untuk menyelesaikan masalah pasien. Nah, seberapa penting dokumentasi evaluasi ini? Nah, jadi pentingnya adalah kita harus melakukan dokumentasi evaluasi yang pertama untuk menghentikan tindakan atau kegiatan yang tidak berguna. Jadi misalnya kita melakukan tindakan, dievaluasi, kok tidak ada perubahan yang lebih baik pada pasiennya, berarti kita sudah melakukan tindakan yang kurang tepat atau tidak berguna. Sehingga kita bisa menghentikan dan mencari alternatif lain. Selanjutnya, menambah ketepatgunaan tindakan keperawatan, kemudian bukti hasil dari tindakan keperawatan. Nah, jadi apa bukti tindakan keperawatan kita berhasil? Itu dari evaluasi. Kemudian yang lebih penting lagi dari serangkaian prosesnya adalah untuk pengembangan dan penyempurnaan praktek keperawatan. Jadi kalau kita evaluasi ada kurangnya di mana, kita kembangkan untuk kesempurnaan praktek keperawatan. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin, jadi memang agak rancu antara Betacop dan Docop karena ada yang dibahas sama, bedanya hanya kalau Docop itu penulisan ya. Evaluasi formatif dan sumatif. Untuk formatif dilaksanakan segera setelah implementasi. Kemudian terus dilakukan hingga tujuan tercapai. Kalau evaluasi sumatif, kesimpulan observasi dan analisis status kesehatan, fokus pada perubahan perilaku atau status kesehatan di akhir ASKEP. Jadi kemarin sudah dibahas ya Mas ya. Kalau formatif itu setelah tindakan dilakukan. Kalau sumatif setelah perawatan misalnya setelah 3 hari, setelah kalau digadar setelah berapa jam, nah itu akan evaluasi sumatif. Selanjutnya, pernyataan evaluasi formatif itu dikerjakan dalam bentuk pengisian format catatan perkembangan, berorientasi pada masalah dialami keluarga, formatnya SOAP. Untuk pernyataan evaluasi sumatif dikerjakan dengan membandingkan tujuan yang akan dicapai. Jadi tadi SLKI ditarik ke belakang, dibandingkan antara objektif yang ada di pernyataan di kondisi klinis pasien dengan tujuan kita. Apakah ada kesenjangan ataukah lebih baik dan sudah mencapai tujuan? Langkah-langkahnya ada 6 langkah dalam membuat evaluasi.
Yang pertama, menentukan kriteria dan standar praktek, mengumpulkan data mengenai status kesehatan klien, menganalisis dan membandingkan data, merangkum hasil, melaksanakan tindakan, dan evaluasi SOA. Sebentar lagi. Oke, untuk tulisannya seperti ini ya. Nah, ini juga belum SLKI ini ya, ini masih pakai NOKNIK. Halo Mas David. Bagaimana? Ada yang tanyakan nggak tentang evaluasi? Oke. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, iya. Sepertinya emang sinyal. Iya, iya. Malam, Bu. Baik Mas David, nanti saya buatkan dulu kantong tugas dan kuisnya, dikerjakan ya. Oke, Bu. Begitu aja ya Mas David ya, maaf ya, hanya sebentar ya. Enggak apa-apa, Bu. Banyak. Baik, saya akhiri. Ada saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.